Duh, susah banget sih topik farmakokinetika ini. Coba cari internet dulu deh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 8 akan membahas terkait farmakokinetika dengan topik pengaturan dosis berulang secara intravena bolus dan peroral. Berikut nama anggota kelompok kami. Berikut ini gambaran terkait subtopik yang akan dibahas. Pertama, akan dijelaskan mengenai pentingnya pengaturan dosis secara farmakokinetika dalam praktik kefarmasian. Hal ini berkaitan dengan kecenderungan yang dimiliki oleh obat yang digunakan dalam terapi penyakit kronis, yaitu memiliki rentang terapi sempit dan diberikan dalam dosis berulang. Secara umum, obat single dose akan diadministrasikan ke dalam tubuh, kemudian di dalam tubuh, obat akan mengalami metabolisme dan eliminasi, sehingga konsentrasi obat akan turun secara eksponensial seperti pada gambar grafik berikut. Ketika suatu obat diadministrasikan dalam dosis berulang, maka dosis akan terus mengalami fluktuasi hingga mencapai fluktuasi yang seimbang pada keadaan tunak. Ketika sudah tercapai, obat dapat memberikan efek klinis yang optimal dan stabil. Metode ini juga dilakukan untuk menjaga kadar obat dalam plasma agar fluktuasi yang terbentuk selalu berada dalam rentang terapi obat. Contoh kasus dalam pentingnya melakukan pengaturan dosis adalah sebagai berikut. Ada suatu obat, yaitu obat paroxetin dengan nama Prozac, yang merupakan obat antidepresan dengan rentang terapi 20-60 nanogram per mililiter. Obat ini memiliki waktu paruh 21 jam dan Tmax-nya yaitu 5 jam. Nilai konsentrasi maksimum pada obat ini setelah diberikan secara berulang dalam 30 hari dengan dosis 30 mg pada suatu subjek penelitian adalah 8,6 sampai 105 nanogram per mililiter. Maka, secara klinis, penting untuk melakukan pengaturan dosis dan pemantauan pada pasiennya untuk mengonsumsi obat dalam dosis dan pada interval waktu yang seakurat mungkin. Selanjutnya akan dibahas mengenai faktor akumulasi farmakokinetika. Faktor akumulasi farmakokinetika adalah hasil perbandingan antara konsentrasi puncak saat keadaan tunak terhadap konsentrasi puncak setelah pemberian dosis pertama. Hasil perbandingan ini akan menghasilkan persamaan faktor akumulasi seperti yang tampak pada gambar. Faktor akumulasi ini memiliki fungsi untuk mengatur regimen obat agar selalu stabil dalam rentang terapeutik. Berikut adalah visualisasi profil farmakokinetika mengenai faktor akumulasi. Dapat dilihat pada gambar bahwa pada saat pertama kali diadministrasikan, obat tidak mencapai rentang terapeutik yang diinginkan. Rentang terapeutik terendah akan menggambarkan kadar efektif minimum dari suatu obat, dan rentang terapeutik tertinggi akan menggambarkan kadar toksik minimum. Ketika suatu obat mencapai keadaan tunak, berarti kadar obatnya ini telah stabil fluktuasinya dalam rentang konsentrasi terapeutik ini. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kadar yang didapatkan dari puncak tertinggi grafik pada saat keadaan tunak akan dibandingkan terhadap kadar puncak pada pemberian dosis pertama sehingga menghasilkan nilai faktor akumulasi. Akan dijelaskan mengenai steady state dalam pemberian dosis berulang. Steady state adalah keadaan di mana konsentrasi obat dalam tubuh mencapai fluktuasi yang seimbang pada dosis berulang. Fluktuasi adalah selisih antara Cmax dan Cmin. Berikut adalah visualisasi profil farmakokinetika di mana ketika pasien masih diberikan loading dose atau dosis awal.
fluktuasi yang terbentuk belum mencapai rentang terapeutik obat yang diinginkan, sehingga akan dilakukan pemberian dosis secara berulang dan pengaturan maintenance dose atau dosis pertahanan untuk mencapai keadaan tunak, di mana konsentrasi obat dalam darah akan bernilai konstan di dalam rentang terapeutik. Selanjutnya, prinsip dasar farmakokinetika intravena bolus dengan satu kompartemen, di mana obat yang diinjeksikan secara intravena bolus dengan jumlah dosis tertentu akan langsung masuk ke dalam tubuh dengan cepat dan kemudian terdistribusi ke seluruh tubuh. Setelah terdistribusi, obat akan langsung mengalami proses eliminasi dengan kecepatan tertentu. Proses eliminasi dapat digambarkan oleh konstanta kecepatan eliminasi. Seiring perubahan waktu, jumlah obat dalam tubuh dan kecepatan eliminasi obat akan berubah, tapi konstanta laju eliminasi akan tetap pada eliminasi orde 1. Model yang dijelaskan di sini merupakan suatu kompartemen tunggal. Berikut adalah gambar kompartemen dari intravena bolus, di mana input berupa DIV yang merupakan dosis obat yang diberi secara IV bolus, kemudian terdistribusi ke sirkulasi sistemik dengan DB adalah dosis obat dalam tubuh dan VD adalah volume distribusi, dan output yang dikeluarkan adalah konstanta kecepatan eliminasi. Berikut adalah penurunan rumus dari farmakokinetika IV bolus satu kompartemen, di mana DDB per DT sama dengan min K kali DB. Lalu dibuat menjadi satu ruas di mana DDB per DB sama dengan min K kali DT, yang menjadi persamaan 1. Kemudian persamaan 1 ini diintegralkan menjadi ln DB minus ln DB0 sama dengan min K kali T. Lalu dipindah ruas menjadi ln DB sama dengan ln DB0 ditambah K kali T, yang merupakan persamaan 2. Kemudian persamaan ini akan dieksponenkan menjadi DB sama dengan DB0 dikali E pangkat minus KT. Selanjutnya persamaan 3 ini dilogaritmakan menjadi log DB sama dengan log DB0 min KT per 2,303 yang merupakan persamaan 4. Kemudian persamaan 5 adalah DB sama dengan VD dikali CP. Persamaan 5 disubstitusikan ke persamaan 4 menjadi log CP sama dengan log CP0 dikurang KT per 2,303. Selanjutnya CP sama dengan CP0 dikali E pangkat min KT, di mana CP sama dengan konsentrasi obat dalam plasma pada waktu T, dan CP0 merupakan konsentrasi obat dalam plasma pada waktu T sama dengan 0. Kemudian, DDB per DT sama dengan min K kali CP kali VD, di mana CP kali VD merupakan DB. Selanjutnya, kedua ruas dibagi dengan CP sehingga menjadi DDB per DT dibagi CP sama dengan min K kali CP per CP kali VD. Selanjutnya, DDB per DT dibagi CP sama dengan min K kali VD yang merupakan clearance. Clearance ini adalah volume plasma yang mengandung obat yang dibersihkan dari tubuh per satuan waktu. Sekarang adalah penjelasan prinsip dasar farmakokinetika dengan pemberian oral satu kompartemen. Pada prinsipnya, rute pemberian secara ekstravaskuler, salah satunya oral, merupakan cara pemberian obat yang penting dan banyak digunakan. Rute ini harus melalui proses penyerapan obat terlebih dahulu dari tempat pemberian, misalnya usus. Absorpsi obat atau penyerapan terjadi ketika obat mencapai sirkulasi sistemik atau terkadang ketika mencapai aliran darah vena portal. Dalam farmakokinetika, sebagian besar laju absorpsi obat dapat digambarkan sebagai proses input orde pertama dengan konstanta kecepatan absorpsi Ka. Selanjutnya, obat didistribusikan ke sirkulasi sistemik, di mana obat diasumsikan terdistribusi dan juga dieliminasi pada kinetika orde pertama dengan konstanta eliminasi Ke.
Berikut adalah gambar kompartemen farmakokinetika pemberian oral dengan satu kompartemen, di mana input berupa DGI atau dosis obat yang ada dalam saluran cerna, lalu dengan bantuan Ka dan F, di mana Ka merupakan konstanta kecepatan absorpsi dan F adalah bioavailabilitas. Kemudian obat akan terdistribusi ke dalam sirkulasi sistemik, di mana terdapat DB dan VD. Selanjutnya output berupa konstanta kecepatan eliminasi atau KL. Berikut adalah penurunan rumus dari farmakokinetika pemberian oral dengan satu kompartemen. Perubahan jumlah obat di tempat absorpsi yaitu DDA per DT sama dengan min K A kali DA yang merupakan persamaan 1. Lalu perubahan jumlah obat dalam kompartemen sentral atau sirkulasi sistemik digambarkan dengan DDP per DT sama dengan laju masuk kurang laju keluar, di mana laju masuknya merupakan F kali Ka kali DA dan laju keluarnya merupakan KL kali DP, sehingga menghasilkan persamaan DDP per DT sama dengan F kali Ka kali DA dikurang KL kali DP, di mana DA adalah jumlah obat yang tersedia di tempat absorpsi, DP merupakan jumlah obat yang tersedia di sirkulasi sistemik. Lalu persamaan 1 akan diintegralkan dan dieksponenkan menjadi DDA per DA sama dengan min Ka kali DT, di mana DA sama dengan D0 dikali E pangkat min Ka kali T, yang merupakan persamaan 3. Selanjutnya dilakukan substitusi persamaan 3 ke 2. DDP per DT sama dengan F dikali Ka kali D0 dikali E pangkat minus Ka kali T dikurang KL dikali DP yang merupakan persamaan 4. Selanjutnya persamaan 4 akan diintegralkan dan dieksponenkan menjadi DP sama dengan F kali Ka kali D0 dibagi Ka min K eliminasi dikali E pangkat minus KL dikali T dikurang E pangkat minus Ka kali T yang merupakan persamaan 5. Lalu ada persamaan 6 yaitu DP sama dengan VD dikali CP. Persamaan 6 disubstitusi ke persamaan 5 menjadi F kali Ka kali D0 dibagi V kali Ka minus KL dikali E pangkat minus KL dikali T dikurang E pangkat minus Ka kali T. Pada fase eliminasi, jumlah obat yang diabsorpsi relatif kecil dan bisa diabaikan karena nilai E pangkat minus Ka kali T mendekati 0. Maka CP sama dengan F kali Ka kali D0 dibagi V kali Ka minus KL kali E pangkat minus KE kali T yang merupakan persamaan 8. Persamaan 8 diintegralkan menjadi ln CP sama dengan ln F kali Ka kali D0 per V dikali Ka minus KL dikurang KL kali T. Persamaan di atas adalah model regresi linear di mana KL sama dengan slope. Lalu untuk interceptnya adalah ln F kali Ka kali D0 dibagi V kali Ka minus KL. CP residual atau absorpsi merupakan selisih dari CP keseluruhan dan CP eksponensial eliminasi, di mana CP residual sama dengan F kali Ka kali D0 dibagi V kali Kg minus KL dikali E pangkat minus Ka kali T. Ln CP residual ditunjuk adalah ln F kali Ka kali D0 dibagi V kali Ka minus KL. Kemudian dari persamaan tersebut dapat digunakan untuk mencari nilai volume dibagi bioavailabilitas, di mana Ka-nya adalah slope untuk proses fase absorpsi. Selanjutnya adalah penurunan rumus. dCP per dt sama dengan F kali Ka kali D0 dibagi V kali Ka minus KL dikali minus K kali E pangkat min KT ditambah
Ka kali E pangkat min Ka kali T. Selanjutnya ditemukan rumus tersebut, yaitu Tmax yang merupakan ln Ka min ln K per Ka min K. Kemudian ada Cpmax, yaitu F kali Ka kali D0 dibagi V dikali Ka min Ki dikali E pangkat min K Tmax dikurang E pangkat minus Ka Tmax. Kemudian Cl sama dengan min Kl kali Vd, di mana Cl adalah volume plasma yang diberikan dari obat tiap satuan waktu. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai persamaan untuk memprediksi kadar obat pada injeksi intravena bolus berulang, di mana akan dispesifikan menjadi 3 topik, yaitu pada pasien yang patuh minum obat, pada pasien yang lupa minum obat, serta pada pasien yang terlambat atau terlalu cepat minum obat. Pasien yang patuh minum obat memiliki persamaan sebagai berikut, di mana Cp merupakan konsentrasi obat dalam plasma pada waktu T, lalu Cp tahingga adalah konsentrasi obat pada plasma pada waktu T saat keadaan tunak. Kemudian C-min tahingga adalah konsentrasi obat terendah pada plasma pada waktu T saat tunak. Cmax tahingga adalah konsentrasi obat tertinggi pada plasma pada waktu T saat tunak. Dan Caf tahingga adalah konsentrasi obat rata-rata pada plasma pada waktu T saat tunak. Dengan keterangan yaitu T sama dengan waktu setelah pemberian Kn, tau sama dengan interval waktu pemberian dosis, N sama dengan jumlah dosis, D0 dosis obat, V volume distribusi, Ke konstanta kecepatan eliminasi, dan Ka konstanta kecepatan absorpsi. Kemudian pada pasien yang lupa minum obat memiliki persamaan sebagai berikut, di mana terdapat tambahan dikurangi E pangkat minus Ke kali Tmis. Tmis adalah waktu yang dihitung sejak dosis yang lupa diberikan. Berikutnya adalah pasien yang terlambat atau terlalu cepat minum obat, memiliki persamaan sebagai berikut, dan memiliki tambahan pada rumusnya, yaitu ditambah E pangkat minus Ke kali T aktual. T aktual adalah waktu yang dihitung sejak dosis aktual terlalu cepat atau terlalu lambat diberikan. Kemudian ada rumus umum konsentrasi plasma obat pemberian oral 1 kompartemen. Rumus umum persamaan konsentrasi plasma obat dapat dilihat pada slide. Cp yaitu konsentrasi obat dalam plasma darah, satuannya Cp adalah miligram per liter, F adalah bioavailabilitas, biasanya dalam bentuk persentase atau desimal, dan F tidak memiliki satuan. D0 adalah dosis obat yang semula diberikan, satuannya adalah miligram, V adalah volume distribusi, satuannya adalah liter. Ke adalah konstanta kecepatan eliminasi orde pertama, dan Ka adalah konstanta kecepatan absorpsi orde pertama. Ka dan Ke memiliki satuan yang sama, yaitu per jam. N adalah jumlah pemberian dosis. Tau adalah interval pemberian dosis, yaitu satuannya sesuai dengan waktu, yaitu biasanya jam. Dan T kecil adalah waktu setelah pemberian dosis N. N tidak memiliki satuan. Berikut adalah rumus yang dipakai ketika obat mencapai keadaan tunak atau steady state. CAV adalah konsentrasi rata-rata dengan AV berarti average. Kemudian ada juga Cmax dan Cmin, juga TP dan juga Tmax.
Berikut adalah contoh soal farmakokinetika dosis IV bolus berulang. Seorang pasien menerima dosis 1000 mg antibiotik setiap 6 jam melalui injeksi IV bolus dengan waktu paruh eliminasi 3 jam. Obat diasumsikan didistribusikan melalui model satu kompartemen dan volume distribusi adalah 20 liter. 1. Berapa banyaknya konsentrasi obat dalam plasma darah 4 jam setelah dosis ke-6. 2. Berapa banyaknya konsentrasi obat dalam plasma darah 4 jam setelah dosis ke-6. Dalam kata lain, 40 jam kemudian dihitung dari pemberian dosis pertama jika dosis ke-5 kelewatan. Dan 3. Berapa banyaknya konsentrasi obat dalam plasma darah 4 jam setelah dosis ke-6 jika dosis ke-5 telah diberikan 1 jam. Ini adalah penyelesaian untuk soal pertama, yaitu jika pasien patuh. Penyelesaian menggunakan rumus umum untuk konsentrasi plasma obat untuk IV bolus satu kompartemen. Pertama-tama, nilai konstanta eliminasi dihitung terlebih dahulu. Nilai ini akan digunakan untuk kedua soal berikut. Setelah nilai konstanta kecepatan eliminasi sudah ditemukan, baru nilai konsentrasi plasma obat bisa dihitung. Pada soal pertama, konsentrasi plasma obat yang didapatkan berdasarkan perhitungan dengan rumus umumnya adalah 16,67 mg per liter. Penyelesaian untuk soal nomor 2 yaitu jika dosis ke-5 terlewatkan. Penyelesaian menggunakan rumus seperti pada slide. Pertama-tama, penyelesaian dilakukan dengan menghitung T-miss atau waktu yang dihitung sejak dosis yang lupa diberikan. Kemudian angka-angka dimasukkan ke dalam rumus CP yang digunakan dan nilai CP yang didapatkan berdasarkan perhitungan adalah 16,57 mg per liter. Penyelesaian untuk soal jika dosis ke-5 telah diberikan 1 jam menggunakan rumus yang seperti pada slide. T aktual dihitung terlebih dahulu. T aktual adalah waktu yang dihitung sejak dosis yang telah diberikan. Pada soal tertera bahwa dosis ke-5 telah diberikan 1 jam. Nilai T-miss yang dimasukkan pada rumus sama seperti nilai T-miss yang sudah dihitung pada soal sebelumnya, yaitu ketika dosis lupa diberikan. Berdasarkan perhitungan, nilai CP pada soal ketiga yaitu jika dosis telah diberikan adalah 16,7 mg per liter. Lalu ada juga profil farmakokinetika yang dihitung berdasarkan script di RStudio. Pertama-tama, ini adalah profil farmakokinetika jika pasien patuh minum obat sesuai dengan waktu yang dan dosis yang diberikan. Ini adalah profil farmakokinetika jika dosis ke-5 terlewatkan. Dan ini adalah profil farmakokinetika jika dosis ke-5 telah diberikan 1 jam. Rentang terapeutik untuk obat yang diamati adalah 10 hingga 50 mg per liter, dengan 50 mg per liter adalah KTM dan 10 mg per liter adalah KEM-nya. Selanjutnya, contoh kasus pemberian oral berulang. Berikut ini contoh kasusnya. Terdapat suatu subjek diberikan obat theophylline dengan loading dose sebesar 850 mg diikuti maintenance dose sebesar 500 mg untuk menstabilkan kadar obat dalam rentang terapi 10 hingga 20 mg per liter. Obat ini diberikan selama 3 hari dengan interval pemberian
8 jam. Akan dilakukan perbandingan profil farmakokinetika yang terbentuk apabila pasien patuh mengkonsumsi obat sesuai waktu, dosis kelima pasien telah diberikan 2 jam, dan dosis keempat lupa diberikan. Berikut ini profil farmakokinetika hasil simulasi pasien yang mengkonsumsi obat secara tepat waktu. Dapat dilihat bahwa konsentrasi obat yang dikonsumsi berada dalam rentang KTM dan KM, yaitu konsentrasi efektif minimal, sehingga dapat memberikan efek terapi yang maksimal. Perlu diketahui, KM yaitu kadar minimum yang harus dicapai agar obat dapat memberikan efek terapi. Sedangkan KTM itu kadar obat yang dapat memberikan efek toksik apabila obat tersebut melebihi rentang KTM. Berikut ini profil farmakokinetika hasil simulasi pasien yang terlambat 2 jam mengkonsumsi dosis kelima. Dapat dilihat dari hasil simulasi tersebut terdapat penurunan kadar konsentrasi dalam darah yang menurun pada dosis kelima karena keterlambatan pada pemberian obat. Berikut ini profil farmakokinetika hasil simulasi pasien yang lupa diberikan obat dosis keempat. Dapat dilihat dari hasil simulasi tersebut terjadi penurunan kadar konsentrasi dalam darah yang sangat jauh setelah pemberian dosis ketiga. Kemudian terkait dengan loading dose. Loading dose merupakan suatu dosis obat yang digunakan untuk menaikkan konsentrasi plasma agar mencapai steady state atau keadaan tunak sejak pemberian pertama. Dalam penentuan loading dose perlu diketahui kisaran terapeutik obat yang digunakan sesuai dengan pustaka, lalu ditentukan besar kadar tunak yang diinginkan. Nah, ini biasanya di tengah-tengah kisaran terapeutik. Dan volume distribusi, kemudian besar dosis muatan dapat dihitung. Lalu, contoh perhitungan loading dose IV bolus. Seorang pasien menerima antibiotik 1000 mg setiap 6 jam melalui injeksi IV dengan T setengah eliminasi 3 jam. Obat diasumsikan terdistribusi melalui model satu kompartemen dan volume distribusi sebesar 20 liter. Selain itu, diketahui nilai K eliminasi yaitu 0,231 per jam. Berapakah loading dose yang dibutuhkan? Nah, rumus yang digunakan yaitu sesuai dengan yang tertera di bawah ini, yaitu DL, yaitu loading dose per DO dosis awal, sama dengan 1/1 dikurang E pangkat min KE, konstanta eliminasi, dikali dengan tau. Nah, ini untuk penyelesaiannya dapat dilihat di mana dimasukkan nilai DO yang diketahui yaitu 1000 mg, nilai KE sama dengan 0,231 per jam dan nilai tau 6 jam. Dihitung sesuai dengan rumus sehingga diperoleh DL sebesar 1333,46 mg. Kemudian contoh perhitungan loading dose oral berulang. Seorang pasien laki-laki dewasa 46 tahun dengan berat badan 81 kg diberikan tetrasiklin HCl dengan dosis 250 setiap 8 jam selama 2 minggu. Berdasarkan literatur, tetrasiklin HCl memiliki bioavailabilitas 75% dan mempunyai volume distribusi 1,5 liter per kilogram. Waktu paru eliminasi adalah 10 jam, kecepatan absorpsi adalah 0,9 per jam, dan nilai K eliminasi 0,0693 per jam. Berapakah loading dose oral berulang yang dibutuhkan pasien? Kemudian ini untuk penyelesaiannya, di mana dapat dilihat terdapat rumus yang ada di bawah ini, dan diketahui DO sama dengan 200 mg, Ka konstanta absorpsi itu 0,9 per jam, Ke-nya 0,0693 per jam, dan tau yaitu interval 8. Kemudian masukkan yang diketahui tersebut ke dalam rumus sehingga diperoleh DL sama dengan 588 mg. Berikut ini profil farmakokinetika pemberian loading dose secara IV bolus berulang. Terlihat terdapat rentang KTM dan KM dan konsentrasi obat berada di rentang tersebut. Berikut ini profil farmakokinetika pemberian loading dose secara oral berulang pada suatu obat yang dikonsumsi. Sekian dari kami, terima kasih.